Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Wahidin Sombing dari kelas IKOR B 2020 NIM 6203210021. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek mata kuliah gizi olahraga, materi tentang karbohidrat. Yang pertama adalah pengertian karbohidrat. Sebelum masuk ke dalam pengertian, tahukah teman-teman sekalian apa itu karbohidrat dan apa fungsi dari karbohidrat itu sendiri? Di sini saya akan membahas tuntas dari karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak gugus fungsi hidroliks. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang berfungsi sebagai penghasil energi bagi tubuh, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Kemudian, apa sih fungsi karbohidrat? Fungsi karbohidrat ada 4. Yang pertama adalah sumber energi. Kemudian yang kedua, pemberi rasa manis. Yang ketiga, menghemat lemak dan protein. Dan yang terakhir adalah membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses itu. Kemudian adalah klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana dan yang kedua adalah karbohidrat majemuk. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat dengan molekul paling sederhana. Tidak dapat diperkecil lagi dengan cara hidrolisa. Jika dapat diperkecil dengan cara lain, maka sifat karbohidrat dari monosakarida akan hilang. Mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, tidak larut dalam eter. Untuk karbohidrat sederhana juga dibagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, dan yang ketiga adalah galaktosa. Glukosa. Glukosa adalah suatu gula monosakarida, adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup, jagung, dan sari pohon. Kemudian fruktosa. Fruktosa atau gula buah adalah monosakarida yang ditemukan di banyak jenis tumbuhan dan merupakan salah satu dari 3 gula darah penting bersama dengan glukosa dan galaktosa yang bisa langsung diserap ke aliran darah selama pencernaan. Yang ketiga adalah galaktosa. Galaktosa merupakan senyawa karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida, termasuk juga golongan heksosa karena mempunyai 6 atom C dalam molekulnya. Galaktosa merupakan salah satu monomer pembentuk laktosa. Senyawa ini dapat ditemukan pada susu. Yang kedua adalah karbohidrat majemuk. Karbohidrat majemuk mempunyai susunan yang lebih kompleks. Dapat dihidrolisasi oleh asam ACl, encer panas, dan enzim glikosidase. Karbohidrat majemuk dibagi menjadi 2. Yang pertama oligosakarida dan yang kedua adalah polisakarida. Oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan lainnya. Yang kedua adalah polisakarida. Polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida adalah karbohidrat sehingga tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh polisakarida adalah pati, glikogen, aglurosa, dan selulosa. Nah, setelah kita mempelajari pengertian, fungsi, dan juga macam dari karbohidrat, di sini saya akan menghubungkannya dengan kegiatan olahraga. Apakah sama kebutuhan karbohidrat seorang atlet dengan orang biasa? Menurut saya, kebutuhan karbohidrat atlet
tidak sama dengan orang biasa. Mengapa demikian? Karena seorang atlet akan membutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk cadangan energi pada saat latihan. Setiap latihan, seorang atlet akan membutuhkan banyak sekali energi. Yang ini mengakibatkan dia harus banyak mengonsumsi karbohidrat. Nah, apa sajakah yang menyebabkan seorang atlet itu mengonsumsi banyak karbohidrat? Banyak. Yang pertama adalah seperti intensitas latihan yang tinggi. Yang kedua adalah latihan yang berjalan dengan lama. Yang ketiga adalah faktor usia. Semakin tua, maka kebutuhan karbohidrat akan semakin tinggi. Selain itu, atlet banyak mengonsumsi karbohidrat juga berfungsi untuk yang pertama menyediakan energi untuk memenuhi sebagian besar kalori. Yang kedua adalah mengoptimalkan penyimpanan glikogen. Yang ketiga, menyediakan sumber energi yang dapat ditoleransi dengan baik secara saat latihan. Kemudian, benarkah nasi yang dingin lebih baik dikonsumsi dengan atau nasi yang panas? Jawabannya adalah benar. Mengapa demikian? Itu dikarenakan jika nasi panas kita konsumsi akan menyebabkan kadar gula cepat naik 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan kita mengonsumsi nasi yang sudah dingin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.